Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat fisika, jumpa lagi di channel Yusuf Ahmada. Pada video kali ini kita masih akan melanjutkan pembahasan soal-soal pas fisika kelas 10 semester 1. Kita lanjut ke soal nomor 25, kali ini berkaitan dengan materi gerak parabola. Gerak parabola merupakan perpaduan dari... Nah, yo, masih ingat nggak? Gerak parabola itu merupakan kombinasi dari gerak GLB dan juga GLBB, di mana GLB-nya itu yang pada sumbu X dan GLBB-nya itu yang pada sumbu Y gitu. Jadi jawabannya adalah yang A. Next, soal berikutnya soal nomor 26. Sebuah peluru dengan massa 20 gram ditembakkan pada sudut elevasi 45 derajat dan kecepatan awal 40 meter per sekon. Jarak mendatar saat peluru menyentuh tanah adalah berapa? Jadi di sini ada sebuah peluru, itu dia ditembakkan membentuk gerak parabola. Ini dimana di sini untuk sudut elevasinya adalah 45 derajat. Nah, maka jarak mendatarnya ini dari titik awal sampai titik akhir atau sampai dia menyentuh tanah itu berapa, atau X max-nya sama dengan berapa. Nah, untuk mencari X max kita bisa menggunakan persamaan X max sama dengan, masih ingat nggak? Ya, V0 kuadrat sin 2 theta per G gitu. Nah, di sini kecepatan awalnya kan udah diketahui itu 40 ya kan, berarti sama dengan 40 kuadrat sin 2 theta. Tetanya kan 45, berarti 2 kali theta itu kan 90 derajat per G-nya, karena di soal nggak diketahui kita pakai 10. Berarti 40 kuadrat itu kan 1600 sin 90 itu kan 1 per 10. Oh, berarti nilainya adalah 160 meter. Jadi jawabannya adalah yang C. Next, soal berikutnya soal nomor 27. Sebutir peluru ditembakkan dengan kecepatan 50 meter per sekon dan sudut elevasi 30 derajat. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka waktu yang diperlukan peluru untuk mencapai titik tertinggi adalah... Nah, kita ingat lagi pada gerak parabola, untuk menentukan waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi atau waktu untuk sampai titik puncaknya atau TP sama dengan V0 sin theta per G. Jadi TP sama dengan V0 sin theta per G. Jadi sama dengan berapa nih? Kecepatan awalnya 50 ya kan? Dikali sin sudut elevasinya 30 derajat per G-nya 10. Oke. 50 bagi 10, 5 ya kan? 5 dikali sin 30 itu kan setengah. Jadi 5 kali setengah itu 2,5 sekon gitu. Oh, jadi jawabannya adalah yang 2,5 ya, yang A gitu. Lanjut soal berikutnya nomor 28. Sebutir peluru ditembakkan dengan kecepatan 50 meter per sekon dan sudut elevasi 37 derajat, di mana cos 37 itu nilainya 0,8. Kecepatan peluru saat sampai di titik tertinggi adalah berapa? Nah, jadi misal ini gerak parabolanya atau gerak pelurunya gini kan. Nah, yang ditanyakan kecepatan saat sampai di titik tertinggi di sini, ini nilainya berapa? Nah, saat sampai di titik tertinggi ini kecepatannya tidak sama dengan 0 ya, karena dia masih bisa bergerak ke kanan seperti ini. Artinya di sini dia masih punya kecepatan terhadap sumbu X atau Vx. Yang nilainya 0 itu adalah Vy-nya, Di Vy-nya itu nilainya sama dengan 0, tapi di sini dia masih punya kecepatan terhadap sumbu X, di mana Vx itu di semua titik itu nilainya selalu tetap, yaitu Vx sama dengan V0 cos theta. Jadi Vx-nya sama dengan berapa nih? V0-nya kan 50 ya kan? Dikali cos theta, sudutnya 37, cos theta-nya 0,8. Oh, berarti 50 kali 0,8 itu kan 40 meter per sekon gitu. Jadi kecepatan saat sampai titik tertinggi itu adalah 40 meter per sekon. Soal berikutnya nomor 29. Seorang anak menendang bola dengan kecepatan 20 meter per sekon dan sudut elevasi 30 derajat.
waktu yang dibutuhkan bola saat sampai di tanah adalah berapa. Nah, jadi di sini yang ditanyakan adalah waktu yang dibutuhkan bola untuk sampai di tanah lagi. Jadi misalnya ini bendanya dia bergerak parabola seperti ini, maka waktu untuk sampai di titik ini atau sampai dia menyentuh tanah itu berapa? Atau T max. Nah, T max-nya itu sama dengan berapa? Nah, yuk, untuk mencari waktu maksimumnya, masih ingat nggak persamaannya? Oke, T max itu sama dengan 2 kali waktu yang dibutuhkan untuk sampai titik puncak, atau berarti 2 kali V0 sin theta per G, sama dengan 2 kali kecepatan awalnya, tadi kan 20 ya kan, dikali sin 30 derajat per 10. Oke, ini 20 sama 10 boleh kita bagi, berarti tinggal 2 kali 2 itu kan 4. 4 kali sin 30 itu kan setengah, berarti 2 sekon. Jadi jawabannya adalah yang E, gitu. Gampang kan? Nomor 30. Sebuah pesawat terbang bergerak mendatar dengan kecepatan 200 meter per sekon, melepaskan bom dari ketinggian 500 meter seperti pada gambar. Jika bom jatuh di titik B dan G 10 meter per sekon kuadrat, maka jarak AB adalah berapa? Nah, ini merupakan contoh soal gerak parabola tipe yang kedua. Buat sahabat fisika yang belum tahu, bisa lihat di playlist ya, atau bisa lihat di link yang ada di deskripsi. Jadi di sini dia bergerak mendatar dengan kecepatan atau Vx-nya sama dengan 200 meter per sekon. Kemudian dia menjatuhkan bom dari ketinggian hanya 500 meter. Nah, pertanyaannya, jarak dari A ke B atau X-nya itu sama dengan berapa? Nah, untuk mencari X-nya kita bisa menggunakan persamaan X sama dengan Vx dikali T. Nah, T-nya kan kita belum tahu. Nah, untuk mencari T-nya kita bisa menggunakan persamaan akar 2H per G. Nah, jadi nilainya sama dengan Vx-nya kan 200 ya kan? Dikali akar 2 kali ketinggiannya 500 dibagi G-nya 10. Oke, ini kita coret, berarti tinggal 2 kali 50 kan 100 ya kan? Jadi sama dengan 200 dikali akar 100, itu kan 10 ya, berarti 2000 meter. Atau berapa nih? 2000 meter itu kan sama dengan 2 kilometer. Jadi jawabannya adalah yang D. Berikutnya nomor 31. Sebuah peluru meriam ditembakkan dengan kecepatan awal 60 meter per sekon dan sudut elevasi 53 derajat. Bila G 10 meter per sekon kuadrat, maka posisi peluru pada detik ke-1 adalah berapa? Nah, jadi di sini ada sebuah peluru, ya kan? Dia ditembakkan dari sebuah meriam. Nah, membentuk lintasan parabola seperti ini dengan sudut elevasinya itu adalah 53 derajat. Pertanyaannya, posisi peluru pada detik ke-1 itu pada posisi di mana? Nah, kita anggap misalnya nih pada detik ke-1 atau posisi detik ke-1 itu posisinya dia berada di sini. Nah, ini dia kan punya ketinggian nih, ya kan? Kemudian punya jarak dari titik awal. Nah, jarak dari titik awalnya itu merupakan X-nya, kemudian H itu merupakan Y-nya. Nah, X-nya berapa, Y atau H-nya berapa? Nah, untuk mencari X-nya, kita bisa menggunakan persamaan X sama dengan Vx dikali T, gitu. Nah, di mana Vx pada gerak parabola itu nilainya selalu konstan, yaitu V0 cos theta. Berarti Vx kali T, V0 cos theta dikali T. Atau sama dengan V0-nya kecepatan awalnya 60 dikali cos 53 itu berapa? Nah, ini 53 derajat, nilai sinnya, sin 53 itu kan sama dengan 0,8. Sedangkan nilai cos 53 itu nilainya adalah 0,6. Jadi di sini cosnya 0,6 dikali T-nya detik ke-1, berarti T-nya 1. 60 dikali 0,6 di 36 meter. Oke,
Oke, berarti jawabannya kalau nggak yang D ya, yang E. Sekarang kita cari nilai H atau Y-nya. Nah, jadi Y-nya sama dengan H atau sama dengan V0Y dikali T dikurangi setengah GT kuadrat. Atau sama dengan V0Y itu kalau VX itu kan V0 cos theta. Kalau V0Y itu nilainya V0 sin theta dikali T min setengah GT kuadrat. Berarti sama dengan 60 dikali sin 53 tadi 0,8 dikali 1 min setengah dikali 10 dikali 1 kuadrat. Oh, berarti 48 dikurangi setengah kali 10 kan 5. Oh, berarti Y-nya nilainya adalah 43 meter gitu. Jadi jawabannya yang mana nih? Ya, jawabannya adalah yang E gitu. Lanjut soal berikutnya, nomor 32. Irfan menembakkan peluru dengan kecepatan awal 120 meter per sekon, membentuk sudut elevasi 30 derajat terhadap permukaan tanah. Jika G 10 meter per sekon kuadrat, nilai maksimum, tinggi maksimum yang dicapai oleh peluru adalah berapa? Nah, pada gerak parabola untuk menentukan ketinggian maksimumnya atau H max itu gimana? Nah, ingat bahwa H max itu sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Nah, di sini kecepatan awalnya atau V0-nya kan 120 ya kan? 120 kuadrat boleh kita tulis 120 kali 120 dikali sin kuadrat theta. Nah, di sini tetanya kan 30 ya kan? Nilai sin 30. Sin 30 itu berapa? Ya, setengah. Berarti di sini sin kuadrat theta sama aja setengah kuadrat dibagi 2 kali G. G-nya 10. Ini boleh kita coret. Berarti tinggal berapa nih? Ya, 120 ini sama ini boleh kita bagi tinggal 6 kan? Berarti tinggal 120 dikali setengah kuadrat itu kan 1/4. Jadi tinggal berapa? 120 dibagi 4. Sorry, ini masih ada 6 ya. 120 kali 1/4 kali 6. Sorry. Nah, 120 dibagi 4 itu kan 30. 30 dikali 6 berarti 180 meter. Oh, jadi ketinggian maksimumnya adalah 180 meter. Cukup mudah kan?